Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Handi Susanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pejabat pengadaan belanja di Bela Pengadaan, khususnya di marketplace MBIS Market. Untuk masuk ke Bela Pengadaan, pejabat pengadaan harus login terlebih dahulu ke LPSC dengan memasukkan user ID, kemudian password, lalu masukkan kode keamanan. Setelah itu klik login, maka pejabat pengadaan akan masuk ke sistem LPSC. Untuk masuk ke dalam Bela Pengadaan, pejabat pengadaan akan klik di aplikasi Eprok lainnya atau ke Inaprok. Kemudian di sisi Inaprok akan muncul toko daring. Di sini pejabat pengadaan akan masuk ke dalam toko daring. Kemudian di dalam toko daring ada pilihan beberapa channel atau beberapa aplikasi, maka pejabat pengadaan akan masuk ke Bela Pengadaan, klik Bela Pengadaan, setelah itu akan tampil aplikasi Bela Pengadaan. Di sini pejabat pengadaan dapat memilih kategori atau komoditas apa saja yang ada di Bela Pengadaan. Jadi misalnya masuk di alat tulis, maka akan tampil operator atau toko online yang ada di Bela Pengadaan yang menawarkan alat tulis kantor. Di sini kita bisa pilih toko online-nya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba di MBIS Market. Setelah itu akan tampil produk yang ada di MBIS Market untuk kategori alat tulis kantor. Nah, di sini kita bisa pilih-pilih, tetapi sebelumnya pejabat pengadaan harus melengkapi data atau profil instansinya terlebih dahulu. Untuk membuka menu pejabat pengadaan dapat dibuka di sisi di sini. Diklik di sini maka menunya akan kelihatan. Di sini ada menu dashboard, permintaan dan lain sebagainya. Di sini juga ada profil perusahaan. Nah, untuk melengkapi data instansi, pejabat pengadaan harus klik di menu dashboard. Di sini ada menu dashboard, maka akan tampil dashboard di MBIS Market. Pejabat pengadaan harus melengkapi data-data yang ada di sisi kanan ini. Yang pertama rekening bank, kemudian profil perusahaan, dokumen perusahaan, departemen. Juga di sini menambahkan akun pengguna. Nanti pejabat pengadaan akan menambahkan akun PPK dan juga akun bendahara ya. Nah, kemudian di sini juga mengaktifkan user pemohonnya, yaitu pejabat pengadaannya, kemudian mengakunkan user penyetuju departemen, yaitu PPK, dan juga user e-procurement atau PPK. Nah, setelah melengkapi data ini, pejabat pengadaan bisa dapat langsung berbelanja. Nah, untuk belanja, pejabat pengadaan bisa masuk ke kategori. Di sini kita klik di kategorinya untuk mencari produk ataupun toko. Nah, apabila sudah mengetahui tokonya yang akan kita beli, bisa langsung ketikkan tokonya di sini. Kemudian tokonya akan muncul seperti ini, toko Barokah misalnya. Kemudian di sini ada katalog produk. Kemudian di dalam toko ini ada produk yang ditawarkan yaitu ATK. Yaitu klik di sini maka produk yang ada di toko Barokah ini akan muncul seperti ini. Nah, kita dapat pilih-pilih atau bisa langsung klik di produk yang akan kita beli. Misalnya di kertas HPS ini, kita klik di sini, maka akan muncul detail produk dengan harga, kualitas ya di sini. Kemudian kita bisa menambahkan jumlah pembelian apabila kita ingin membeli. Di sini kita klik jumlah pembeliannya, kita tambahkan atau kurangi. Kemudian kita bisa juga chat penjual sebelum melakukan pembelian, misalnya kita bisa chat di sini. Kemudian setelah kita tambahkan jumlah barang yang akan kita beli, kemudian tambahkan ke keranjang, sehingga nanti akan muncul tampilan bahwa keranjang belanja berhasil ditambah, lalu kita lihat keranjang belanja, atau kalau kita mau menambahkan lagi barang yang lainnya, kita bisa lanjut belanja. Nah, untuk kasus kali ini kita akan coba lihat di keranjang belanja. Di sini kita klik, maka akan muncul isi keranjang belanja seperti ini. Di sini ada barangnya, kemudian jumlah, kemudian ada totalnya berapa. Di sini ada PPN dan PPH. Nah, ini kurang pas ya, seharusnya di bawah. Ini PPN-nya ya, PPH-nya yang ini yang 0 belum diisi. Jadi ini harusnya di bawah.
Nah, setelah itu kita lihat di sini totalnya. Nah, barangnya sementara seperti ini 11,550. Kemudian kita tambahkan untuk membuat permintaan penawaran. Jadi permintaan penawaran atau request for quotation atau RFQ ini kita klik di sini. Maka nanti akan terkirim permintaan penawaran kepada penjual. Oke, kita langsung saja klik di permintaan penawaran sehingga nanti akan muncul form untuk permintaan penawaran yang harus kita lengkapi. Di sini ada penjualnya, kemudian statusnya sebagai PKP, pemohon kita, pejabat pengadaan, kemudian departemen kita dari Biro PBJ misalnya. Kemudian yang perlu kita tambahkan adalah untuk keperluan. Jadi untuk keperluan apa? Kita sampaikan sesuai dengan nota dinas. Jadi kita sampaikan saja nota dinas nomor berapa di sini. Ini adalah nota dinas dari PPK yang menugaskan kita untuk berbelanja barang sesuai dengan spek yang ada di nota dinas. Jadi kita sebutkan aja sesuai dengan nota dinas nomor sekian. Kemudian alamat pengiriman kita cek kalau cocok, kalau tidak kita bisa ganti alamat. Begitu juga dengan alamat penagihan sama. Kemudian di sini ada penerimanya, kemudian nomor teleponnya. Lalu kita pastikan di sini untuk catatan penjual. Nah, catatan penjual ini sangat penting terutama untuk memohon atau buat permintaan untuk negosiasi. Apakah harga dapat dinegosiasi atau yang lainnya, misalnya kita mau tentukan warna misalnya atau yang butuh spek lebih detail misal di sini. Kemudian kita bisa pilih tipe pembayaran dengan pembayaran TOP, term of payment, atau pembayaran secara belakangan. Jadi barang dikirim dulu, bayarnya belakangan. Itu disebut dengan TOP atau term of payment. Di sini ada setelah itu akan menentukan kapan mau dibayar 30 hari setelah barang diterima. Ini ya, setelah barang dikirim. Ini kita tentukan di sini. Setelah itu kita gulung ke bawah untuk menentukan pajak. Nah, untuk menentukan pajak ini, pejabat pengadaan harus berkoordinasi dengan bendahara berapa jumlah PPN dan berapa jumlah PPH saat ini. Kemudian juga menanyakan apakah wajib pungutnya ada di bendahara atau di penyedia atau di penjual gitu ya. Jadi kita tentukan di sini. Jadi silahkan masukkan PPN-nya misalnya di sini atau PPH-nya berapa persen, kemudian akan terhitung seperti ini. Sehingga total belanja kita adalah 11.392, tetapi yang akan kita bayarkan kepada penyedia adalah 10.342. Jadi dikurangin pajak sehingga pajak ini nanti akan dibayarkan oleh bendahara. Maka di sini kita tentukan, kita pilih di semua pembayaran Anda sebagai WAPU atau wajib pungut. Jadi wajib pungutnya ini ada di bendahara sehingga nanti kita masukkan alasannya bahwa pajak PPN dan PPH akan disetorkan atau dilaporkan ke kantor pajak oleh bendahara dengan nilai pajak seperti ini, gitu ya. Lalu kita lanjutkan untuk melengkapi tadi pilihan untuk membuat wajib pungutnya di siapa, di penyedia atau di swaklola. Lalu kita masukkan harga yang akan kita bayarkan ke penyedia di luar pajak. Kemudian alasan untuk wajib pungutnya di kita adalah akan dibayarkan oleh bendahara ke kantor pajaknya. Kemudian setelah itu, setelah lengkap RFQ-nya, kita bisa langsung membuat permintaan RFQ, klik di tombol ini, maka RFQ ini akan ada pernyataan apakah yakin akan dikirimkan, kita pilih ya, maka RFQ akan terkirim kepada penjual. Nah, penjual akan melakukan proses untuk merespon atau menjawab RFQ tadi atau permintaan penawaran. Setelah mendapatkan respon, pejabat pengadaan masuk kembali ke Bela Pengadaan, ke MBIS, ke menu dashboard dan membuka penawaran quotation dari penjual. Nah, di sini ada tampilan di dashboard seperti ini, kemudian akan tampil di penawarannya ada satu penawaran yang masuk. Kalau tadi kita masukkan permintaan satu, kemudian sekarang pindah ke penawaran. Nah, kita klik di sini sehingga kita bisa lihat ada penawaran yang masuk seperti ini, pemohonnya kita, pejabat pengadaan, kemudian di sini jumlah transaksi tadi. Nah, untuk melihat rincian penawaran atau quotation ini kita klik di aksi. Kemudian akan muncul rincian penawaran atau rincian quotation di sini.
kita bisa cek di sini tokonya yang menjual, kemudian di sini ada status kita menunggu persetujuan pembeli, di sini ada nama pemesan, pejabat pengadaannya, kemudian asalnya biro, kemudian TOP, cara bayarnya TOP selama 30 hari. Nah, harus kita cek kembali di sini adalah catatan. Di sini ada permohonan untuk dinegosiasi, di sini jawabannya. Yang penting di sini kami setuju melakukan proses negosiasi. Silakan mengajukan penawaran harga atau negosiasi. Jadi kita bisa langsung saja masuk ke negosiasi, klik tombol nego quotation di sini, sehingga nanti akan muncul kolom pesan untuk melakukan negosiasi. Silakan ketikkan misalnya mohon harga satuan kertas HVS dinego menjadi 90.000. Lalu kita klik kirim, maka negosiasi ini akan terkirim. Sebelumnya akan ada pernyataan apakah yakin akan melanjutkan negosiasi. Ya, kita klik di sini, maka negosiasi akan dikirim, akan direspon oleh penjual. Setelah penjual merespon, pejabat pengadaan masuk kembali ke dalam MBIS, kemudian melihat quotation-nya di dashboard, lalu buka quotation sehingga tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang ditolak, ini artinya ini penawaran sebelumnya. Ini bukan arti ditolak, tapi sudah berubah menjadi penawaran harganya seperti ini. Jadi ini harga awal, kemudian kita negosiasi sehingga berubah harganya menjadi harga ini. Jadi ini adalah harga lama. Jadi di sini cuma catatannya ada ditolak. Jadi kita nggak perlu bingung dengan ditolak. Ini artinya harga yang lama kemudian berubah menjadi yang baru setelah negosiasi seperti ini. Nah, untuk melihat hasilnya negosiasi, kita di sini ada penjelasan statusnya menunggu persetujuan pembeli. Kita bisa klik di aksi, maka detail untuk rincian quotation-nya akan muncul seperti ini dengan harga yang baru ya. Kalau kita lihat di atas sudah harga 90.000 dengan potongan total seperti ini, kemudian harga yang full yang harus kita bayar ke penyedia ini bersih sudah telah dipotong pajak ini. Nah, apabila kita ingin melakukan negosiasi lagi, kita bisa klik negosiasi, tetapi bila sudah deal harganya seperti ini, kita bisa lanjutkan dengan membuat purchase request atau PR, di mana kita akan menyampaikan permintaan persetujuan pembelian kepada PPK. Nah, kita langsung aja klik di buat purchase request. Nah, ini kita klik di tombol buat purchase request. Setelah itu akan muncul kolom untuk catatan kepada PPK. Jadi di sini ada catatan untuk manajerial. Manajerial ini adalah PPK-nya. Kita masukkan misalnya mohon persetujuan Bapak atau Ibu PPK untuk transaksi berikut. Kemudian kita klik tombol PR, buat PR ya, sehingga PR ini akan terkirim dan akan ada keterangan konfirmasi proses sukses, purchase request atau PR atau permohonan untuk pembelian berhasil dikirim kepada PPK. Lalu kita tutup. Maka sampai di sini tugas pejabat pengadaan selesai. Tinggal dilanjutkan dengan PPK. Oleh PPK nanti akan melanjutkan menyetujui purchase request dan membuat purchase order atau pesanan kepada pihak pembeli. Nah, terima kasih atas perhatiannya telah menyimak tutorial ini sampai selesai dan akan kita lanjutkan dengan bagaimana cara PPK menindaklanjuti purchase request tadi yang disampaikan oleh pejabat pengadaan. Akan kita buat pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.